Demi menghindari hukuman mati, Timnas Korea Utara U17 all out hadapi Indonesia usai perintah tegas Kim Jong-un. Hasilnya melegakan. Bukan dari Belanda lagi. Patrick Kluivert panggil 5 pemain berdarah Jerman untuk perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia. Rizky Ridho dilirik klub Eropa. Akankah tinggalkan Persija? Demi menghindari hukuman mati, Timnas Korea Utara U17 all out hadapi Indonesia usai perintah tegas Kim Jong-un. Hasilnya melegakan. Penampilan luar biasa ditunjukkan oleh pemain Timnas Korea Utara U17 saat menghadapi Timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025, yang digelar pada Senin malam 14 April 2025. Kim Yoo-jin dan kawan-kawan tampil menggila dan tanpa ampun membantai Garuda Muda dengan skor telak 6-0. Banyak yang menyebut performa para pemain Korea Utara sangat tak biasa seperti dikejar target, seolah-olah mereka bermain seperti mempertaruhkan nyawa. Ditambah lagi dengan latar belakang sejarah Korut yang sangat brutal, bahkan jika ada yang menentang pemerintahan Kim Jong-un saat ini langsung hilang seketika. Tak heran penampilan Timnas Korut U17 ini di luar nalar, sebab dulu pernah sejumlah pemain dan pelatih Timnas Korea Utara pernah mendapatkan hukuman dari pemerintah setempat setelah meraih hasil buruk di ajang internasional sepak bola. Di mana satu kasus yang paling dikenal di Piala Dunia 2010. Saat itu, pelatih Timnas Korea Utara dikabarkan dihukum kerja paksa sampai menderita di sebuah gedung di kota Pyongyang. Bahkan, pelatih itu disebut-sebut dimarahi secara bergiliran oleh para pemain Timnas Korut saat itu, sesuai perintah dari Presiden Kim Jong-un, akibat hasil buruk di fase grup, di mana Korut kalah 1-2 dari Brasil, 0-7 oleh Portugal, dan tumbang 0-3 dari Pantai Gading. Lantas kabar ini pun sempat menjadi perhatian dunia sepak bola. Lalu Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA melalui presidennya saat itu, Sepp Blatter, langsung merespons dan membuka investigasi pada Agustus 2010. Blatter menyatakan, langkah pertama adalah menghubungi Federasi Sepak Bola di sana dan kita akan lihat apa jawabannya, kemudian akan kami tindak lanjuti. Namun, investigasi itu akhirnya dihentikan karena tidak ditemukan bukti kekerasan atau perlakuan buruk dari pemerintah Korea Utara terhadap tim nasionalnya. Gimana tidak mendapatkan bukti, masyarakat Korut di sana sangat patuh dan mudah dimanipulasi oleh Presiden Kim Jong-un. Bukan dari Belanda lagi, Patrick Kluivert panggil 5 pemain berdarah Jerman untuk perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia. Setelah sukses mendatangkan sejumlah pemain keturunan Belanda, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kini mengambil langkah berani dengan melirik 5 pemain berpaspor Jerman untuk memperkuat skuad Garuda. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Laurin Ulrich. Gelandang kreatif berusia 20 tahun ini digadang-gadang bisa menjadi solusi di lini tengah Timnas Indonesia, khususnya di posisi playmaker yang selama ini dinilai belum maksimal. Ulrich tampil impresif bersama VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman musim 2024-2025 dengan mencetak 3 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan. Kualitas teknis dan visi bermainnya sangat menjanjikan. Kedua, Daniel Klein. Kiper berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Saat ini, Klein masih menanti debutnya bersama tim utama FC Augsburg. Meski begitu, ia secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketiga, Reno Mons. Meski tidak memiliki darah Indonesia, Reno Mons lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005, yang membuatnya bisa membela timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Jerman U19 ini sempat memperkuat Bayer Leverkusen U19 dan dikenal sebagai bek dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Keempat, Eden Kohler. Bek muda potensial ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bali. Kohler kini memperkuat Werder Bremen 2 di Liga 5 Jerman dan telah mencatatkan 1 gol serta 1 assist dari 21 laga musim ini. Dengan postur ideal dan kemampuan bertahan yang solid, ia bisa menjadi opsi menarik untuk lini belakang Garuda. Kelima, Nafi Nahdi. Nama terakhir adalah Nafi Nahdi, pemain muda berusia 18 tahun yang memegang 2 kewarganegaraan, Jerman dan Indonesia. Kemampuannya menyisir sisi sayap membuatnya menonjol.
Nahdi sangat terbuka jika tenaganya dibutuhkan oleh timnas Indonesia di masa depan. Rizky Ridho dilirik klub Eropa, akankah tinggalkan Persija? Performa bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, terus menuai pujian, baik dari masyarakat Indonesia maupun rekan-rekannya di tim Garuda. Ia kerap menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaiknya saat membela tim kebanggaan tanah air. Tak heran, penampilannya yang konsisten membuat sejumlah klub Eropa mulai meliriknya. Di antara klub yang dikabarkan tertarik ada Venezia FC dan Como 1907 dari Italia, serta Oxford United dari Inggris, FCV Dender dari Belgia dan Astrencin dari Slovakia. Menariknya, dukungan agar Ridho mencoba tantangan di luar negeri juga datang dari rekan-rekannya di timnas, seperti Jay Itzes dan Tom Haye, yang menyuarakan harapan agar sang kapten Persija tersebut segera merasakan kompetisi Eropa. Salah satu alasan mengapa klub-klub benua biru tertarik pada Ridho adalah karena nilai pasarnya yang masih cukup terjangkau. Dengan estimasi harga sekitar 500.000 euro atau sekitar 8 miliar rupiah, mereka berpeluang mendapatkan pemain bertalenta tinggi dengan harga murah. Namun hingga kini, belum ada kabar resmi soal kepindahan Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Selain itu, ada satu alasan kuat yang membuatnya masih bertahan, sebab kontrak aktifnya bersama Persija masih berlaku hingga akhir musim 2025-2026. Dengan situasi seperti ini, akankah Rizky Ridho mencoba peruntungan di Eropa, atau tetap setia bersama Macan Kemayoran?